together. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, kali ini kita akan melanjutkan film The Boy yang kedua. Dirilis tahun 2020 atau 4 tahun setelah film pertamanya. Jalan cerita di film kedua ini akan menjawab misteri boneka Brahms, apakah boneka tersebut berisi arwah jahat atau tidak. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang ibu-ibu bernama Lisa. Ia baru saja pulang dari kerja. Setelah masuk ke dalam rumah, ia melihat sepasang sepatu ngintip dari balik dinding. Ia mengira itu adalah putranya, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Tiba-tiba Jude mengagetkannya dari belakang, anak semata wayangnya. Perilaku Jude ini mengingatkan kita akan sosok Brahms di film pertama yang suka bermain petak umpet. Hi. Gak lama kemudian, Sean, sang ayah, menelpon ngabarin kalau ia terlambat pulang karena harus nemenin bosnya makan malam. Looks like Mr. Brown could use a cuddle. Okay. Malam harinya, Lisa terbangun dari tidurnya. Ia mendengar ada suara langkah kaki di lantai bawah. Lisa melihat Jude bersembunyi di bawah meja. Ia mengira putranya itu akan mengagetkannya, lalu meminta sang ibu berbalik arah. Yang ternyata ada dua orang maling mengendap-endap di dalam rumah. Lisa berteriak, maling itu pun panik lalu memukul kepalanya hingga pingsan. Sejak peristiwa tersebut, Jude mengalami trauma psikologis. Ia menolak berbicara dengan siapapun. Lisa dan Sean kemudian mendatangkan psikiater anak. Jude tetap tidak mau berbicara. Ia hanya berbicara melalui kata-kata yang ia tulis di atas kertas. Kehidupan keluarga kecil itu juga menjadi kurang harmonis. Lisa kerap bermimpi buruk, tak jarang ia berselisih pendapat dengan suaminya. Sedangkan Jude tetap diam 1000 bahasa. Sean kemudian memutuskan mengajak Lisa dan Jude pergi berlibur selama beberapa hari. Mereka menginap di sebuah villa di pedesaan terpencil bernama Glenville. Mereka disambut seorang wanita bernama Pamela. Sambil berkeliling, Pamela memberitahu bahwa rumah ini dulunya adalah rumah singgah keluarga kaya di desa ini. Namun setelah meninggal, seorang pengusaha kaya dari kota membelinya. Seolah tidak merasa lelah setelah perjalanan panjang, keluarga kecil itu berjalan-jalan ke dalam hutan. Semakin jauh ke dalam, mereka menemukan sebuah rumah besar, dan rumah itu tentu saja adalah rumah keluarga Hillshires. Sean dan Lisa pergi ke sana untuk melihat-lihat, sementara itu Jude malah masuk sendirian ke dalam hutan. Jude mendengar seseorang memanggil-manggil namanya. Jude berjalan terus mencoba mencari sumber suara tersebut, lalu ia menemukan ada sebuah tangan boneka terkubur. Karena penasaran, Jude pun menggalinya, yang ternyata boneka itu adalah boneka Brahms. Entah apa yang dilakukannya di sana, yang pasti seseorang sengaja menguburnya di tempat itu. What do you say, Jude? Jude? Sean dan Lisa kemudian menyadari bahwa Jude hilang entah kemana. Untungnya anak itu tidak tersesat dan berdiri di balik pepohonan. Jude kemudian menunjukkan boneka yang ia temukan. Ia mengisyaratkan ingin memilikinya. Do you want to keep it? Sampai di rumah, Lisa membersihkan boneka itu. Ia mendapati kalau boneka itu pernah rusak karena terlihat ada bekas tambalan di sana-sini. Di dalam saku bajunya juga terdapat selembar kertas yang berisi 9 daftar peraturan. Daftar itu sebelumnya adalah perintah yang diberikan kepada Greta saat mengasuh Bram di film pertama. Lisa benar-benar sangat telaten, boneka itu dipoles hingga nampak seperti baru lagi. Baru juga beberapa jam, boneka itu sudah berulah. Dari balik cermin, Lisa melihat boneka itu menengok ke arahnya, namun tidak setelah dilihat secara langsung. Apakah kejadian itu menunjukkan bahwa boneka tersebut benar-benar berisi arwah? Keesokan paginya, Jude bermain piano ditemani sang boneka. Lisa yang baru saja bangun melihat kalau boneka itu sudah berdandan rapi. Lisa bertanya apakah Jude yang memakaikan bajunya. Jude pun menggelengkan kepalanya. Lisa tidak mempermasalahkannya lalu pergi ke dapur untuk membuat sarapan.
Tanpa mereka sadari, boneka itu menolehkan wajahnya ke arah Jude. Setelah selesai sarapan, Sean bertanya apakah Jude memberi boneka itu sebuah nama. Jude menulis boneka itu memberitahunya kalau ia bernama Brahms. Brahms, like the composer. Okay. Goodbye, Brahms. Saat berada di hutan, lagi-lagi Jude mendengar ada seseorang memanggilnya. Ia berlari meninggalkan Lisa lalu menemukan koper berisi pakaian usang. Tiba-tiba mereka dikejutkan suara anjing menggonggong bersama seorang lelaki bernama Joseph. Ia mengaku sebagai penjaga tanah di area sekitar. Joseph mengingatkan agar mereka berhati-hati saat berada di dalam hutan karena mereka bisa saja tersesat. Lalu Joseph mengantar Lisa dan Jude kembali ke penginapan. Sepanjang perjalanan, anjing miliknya tuh terus menggonggong ke arah Bram seolah ada sesuatu di dalam dirinya. Lalu di dalam rumah, Lisa bertanya kepada Sean, kira-kira siapa yang mengubur boneka itu di hutan? Mereka juga menemukan sekoper baju milik boneka tersebut. Lisa merasa ada hal mistis dalam boneka tersebut. Namun Sean tidak berpikir demikian. Ia merasa Lisa mengalihkan perhatian untuk menghindari pertengkaran mereka. Lalu sayup-sayup Lisa mendengar Jude sedang berbicara sendirian di dalam kamar. Mereka pun senang Jude akhirnya mau berbicara. Namun setelah mereka masuk ke dalam kamar, Jude kembali diam 1000 bahasa. Lisa bertanya, Jude berbicara dengan siapa? Apakah dengan Brahms? Lalu apa yang sedang mereka bicarakan? Jude kemudian menulis bahwa Bram tidak menyukai anjing milik Pak Joseph. Bahkan di luar rumah, si guguk itu masih berdiri di sana seolah ingin memberitahu sesuatu. Di malam harinya, Lisa merasa ada yang membuka pintu kamarnya. Lalu ia mendengar ada suara misterius di kamar sebelah, namun tidak ada siapa-siapa di sana selain Brahms. Tiba-tiba ada seseorang menyerangnya. Sean mencoba menenangkannya kalau dia ini lagi ngelindur. Lalu di sudut kamar, Lisa melihat Jude jongkok ketakutan. Anak itu menolehkan wajahnya memakai topeng Brahms lalu berkata. Sesaat kemudian Lisa bangun dari tidurnya. Lagi-lagi ia tuh mengalami mimpi buruk. Lisa dan Sean bergegas ke kamar Jude. Mereka mendapati kalau putra sematawayang mereka tengah tidur pulas, yang sebenarnya Jude tuh belum tidur. Keesokan harinya Lisa bangun kesiangan. Ia melihat Sean sudah memasak makanan untuk mereka termasuk Brahms. Lalu Sean memberikan daftar peraturan terbaru dari Brahms. Daftar perintah yang sebelumnya ada 9 itu bertambah 1 yang menyebutkan bahwa Jude dan Brahms harus bersama selamanya. Namanya juga anak-anak, mereka tidak menganggap serius hal tersebut. Lalu di kamarnya, Lisa menemukan boneka beruang milik Jude dirusak seseorang. Lisa menunjukkannya kepada Sean lalu bertanya kenapa Jude merusak boneka tersebut. Jude pun menggelengkan kepala, bukan dia yang melakukannya. Sang ibu menjadi marah karena anaknya mulai menjadi pembohong. Lalu ia menyuruh Jude masuk ke kamar dan boleh bermain setelah Jude mau mengakui kesalahannya. Saat Lisa sedang membaca buku, Brahms tiba-tiba menengok ke arahnya. Tidak seperti di film pertama, boneka porselen itu tidak menunjukkan pergerakan sama sekali, yang membuat kita berpikir bahwa Brahms sengaja memindahkan boneka tersebut. Namun adegan yang terlihat barusan menunjukkan bahwa boneka Brahms ini benar-benar berisi arwah. Tiba-tiba TV di ruangan keluarga menyala sendiri. Anehnya, remote TV itu berada di samping Bram, seolah-olah dialah yang menyalakan TV. Lisa tidak berpikir boneka itu yang melakukannya. Ia malah menyalahkan Jude yang lagi ngerjain PR di dalam kamar. Tentu saja Jude kebingungan karena memang ia tidak keluar kamar sama sekali. Lisa kemudian mendatangi Bram, mencoba berinteraksi dengannya. Ia bertanya-tanya apakah boneka itu benar-benar hidup. Bram tidak bereaksi apa-apa, namun kedua matanya bergerak mengikuti kemana arah Lisa pergi. Lisa kembali duduk membaca buku, lalu ia mendengar suara langkah kaki dan mendapati kalau boneka itu sudah tidak berada di tempatnya. Lisa mendengar kalau suara langkah kaki itu menuju kamar Jude. Ia mengira anaknya itu diam-diam mengambil boneka tersebut. Sampai di depan kamar, pintunya tuh malah tidak bisa dibuka. Lisa pun meminta Jude jangan menguncinya. Namun ternyata Jude tuh tidak berada di dalam karena ia baru saja kembali dari dapur mengambil air minum. Lisa mencoba membuka pintu kamar. Anehnya pintunya itu tidak terkunci. Lalu ia mendapati Bram duduk manis di atas kursi. Keanehan yang terjadi di rumah tersebut membuat Lisa tuh nggak bisa tidur.
Malam itu, Sean bersama Jude menemui Lisa. Jude akhirnya mau mengakui kesalahannya telah merusak boneka sebelumnya. Ia juga menulis bahwa Bram juga ikut meminta maaf. Keesokan harinya, Sean dan Lisa kembali berkonsultasi dengan dokter psikiater. Lisa menceritakan perilaku aneh Jude sejak bersama Bram. Dokter berpikir mungkin Jude merasa nyaman dengan boneka itu dan meminta Lisa membiarkan mereka berdua bermain untuk sementara waktu. Biarkan Jude memiliki temannya sendiri, dengan begitu rasa traumanya perlahan akan hilang. Namun Sean tidak sependapat, perilaku Jude benar-benar tidak seperti anak-anak pada umumnya. Ia bertanya bagaimana jika mereka membuang boneka tersebut. He's found a place with this doll where he feels safe. Sounds good. Thanks, Doc. Sore harinya, Lisa browsing-browsing di internet. Ia mencari tahu bagaimana cara mengidentifikasi sebuah benda atau boneka antik. Boneka Brahms terbuat dari bahan porselen. Tentu saja boneka itu bukanlah boneka sembarangan, melainkan sebuah karya seni. Sebuah situs riwayat boneka mengatakan setiap boneka antik pasti ada nomor seri pembuatannya. Jika ingin mengetahui riwayat dan bagaimana sejarahnya, Lisa diminta memasukkan kode boneka tersebut. Sementara itu di luar, saat Jude asik duduk bersama Bram, Joseph mendatanginya. Ia datang ke situ karena mencari anjingnya yang menghilang entah kemana. Lalu Joseph bertanya apakah boneka itu ia beri nama. Jude menganggukkan kepalanya lalu menulis kata Bram. Joseph hanya tersenyum lalu berkata sepertinya Bram tuh udah mendapatkan penggemar baru. Seolah Joseph ini sudah mengetahui latar belakang boneka tersebut. Lisa melanjutkan pencariannya. Kali ini ia mencari berita tentang Glenview Estate, tempat di mana ia menginap. Lisa menemukan sebuah berita tentang kejadian di rumah keluarga Hillshire sebelumnya, yaitu berita tentang kematian anak pasangan keluarga tersebut yang hidup bertahun-tahun di balik dinding. I was just looking for a daft dog. Malam harinya, saat Jude lagi tidur, Lisa mencari tahu apakah Bram punya kode seri pembuatan. Lalu di telapak kakinya ia melihat sebuah kode bertuliskan 606H. Namun kode itu ternyata tidak terdaftar di situs sejarah boneka antik. Keesokan harinya, Lisa mencari Jude di kamarnya, lalu tanpa sengaja ia menemukan buku gambar miliknya yang berisi kebersamaannya bersama Brahms. Akan tetapi, gambar-gambar itu nampak mengerikan. Dimulai dari gambar anjing yang terbunuh di dalam hutan, gambar anak bertopeng menikam seseorang dengan pisau, lalu gambar seorang anak memegang senjata dan ada orang tua mereka yang terbunuh. Tiba-tiba, Jude mengejutkan Lisa dari belakang. Sang ibu bertanya kenapa Jude berpakaian seperti itu. Jude hanya diam sambil menatap tajam ke arahnya. Why are you wearing that? Saat makan malam, Lisa menasehati Jude. Boneka itu bukanlah manusia, tidak baik berbicara sendiri dengannya atau memperlakukannya seolah-olah ia hidup, apalagi menyiapkan makanan untuknya. Lalu Jude menulis kalimat kalau sang ibu melanggar aturan, bahkan sudah membuat Bram marah. Lisa pun kesal dengan perilaku putranya itu, lalu pergi ke dapur. Sesaat kemudian terdengar seseorang membanting sesuatu di ruang makan. Lisa bergegas lalu mendapati meja makan dalam keadaan terbalik. Jude menulis kalimat kalau sang ibu benar-benar membuat Bram marah, yang mengisyaratkan kalau Bram mengamuk dengan membanting meja tersebut. Sean mendatangi Lisa lalu bertanya apa yang telah terjadi. Tidak mungkin Jude anak kecil membalik meja yang begitu berat, seolah ia curiga bahwa Lisa lah yang melakukannya. Lalu Lisa menunjukkan gambar-gambar mengerikan yang dibuat Jude, namun anehnya gambar-gambar itu tidak ada. There is no dog here. There was one, and others. Lisa mulai meyakini bahwa kejanggalan dan perilaku aneh Jude disebabkan boneka itu. Come here, dog. Come here, boy. Sementara itu di hutan, Joseph mencari anjingnya yang sebelumnya hilang. Lalu ia menemukan anjing itu sudah mati dengan luka robek di perutnya. Kejadian tersebut mirip dengan gambar yang dibuat Jude. Apakah hal itu berarti Jude yang melakukannya atau mungkin saja Brahms? Keesokan paginya, Sean dan Lisa mendatangi kamar Jude. Mereka berencana membuang boneka tersebut. Namun Jude tidak ada di kamar, hanya terdapat selembar kertas bertuliskan seharusnya mereka tuh mengikuti peraturan. Mereka berdua menjadi panik lalu mencari Bram ke dalam hutan. Jude! Head off that way. Lalu sampailah mereka ke rumah besar keluarga Hillshires. Tidak seperti sebelumnya, pintu rumah itu terbuka, kemudian Lisa masuk ke dalam. Lisa mendengar ada suara langkah kaki di lantai atas, lalu ia menemukan foto keluarga Hillshires di samping tangga.
Lisa kembali mendengar suara langkah kaki berlarian, kemudian mencari sumber suara tersebut. Setelah melewati lorong-lorong sempit, sampailah Lisa ke sebuah kamar di mana Bram tengah duduk di atas kasur. Jude? Lisa memanggil-manggil Jude, lalu ia muncul dari balik dinding sambil mengenakan sebuah topeng. Lisa kemudian melepas topeng yang ia pakai, lalu Jude berkata ia meminta maaf kalau ia hanya ingin bermain. You were just playing, Mommy. I'm sorry I scared you. So good to hear you. Tentu saja sang ibu sangat senang kembali mendengar anaknya berbicara kembali. Lalu mereka dikejutkan seseorang mendobrak pintu yang ternyata adalah Sean dan Joseph. Mereka bersyukur bisa menemukan Lisa dan Jude. Lalu Lisa bertanya kepada Joseph apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah ini. Joseph bercerita bahwa rumah ini dulunya ditempati keluarga Hillshires. Mereka punya anak kecil yang diduga telah membunuh teman bermainnya. Anak kecil itu bernama Brahms, nama yang sama dengan nama boneka milik Jude. Sejak kejadian itu, Brahms dikurung dan hidup di balik dinding selama 30 tahun lamanya. Orang tua mereka bunuh diri dan ditemukan tenggelam di dasar sungai. Nah, di rumah ini, Brahms tuh membunuh seorang pria dan nyaris membunuh 2 orang lainnya sebelum akhirnya ia tewas karena bunuh diri. Lalu Lisa bertanya apakah Joseph sudah menemukan anjing yang ia cari. Joseph memberitahu kalau anjingnya mati di tengah hutan dengan luka robek di perutnya. Lisa pun jadi teringat kejadian itu sama persis dengan gambar Jude yang ia lihat sebelumnya. Sampai di rumah, Jude melakukan video call dengan dokter psikiaternya, lalu ia memperkenalkan Bram kepada Bu Dokter. Ia berkata bahwa Bram bercerita banyak hal, terutama keluarga yang pernah tinggal bersamanya. Dan kini Bram tuh ingin tinggal bersamanya, namun Bram tidak menyukai ayah dan ibu. Kepada Bu Dokter, Lisa menceritakan gambar pembunuhan anjing yang dibuat Jude, lalu menghubungkannya dengan kematian anjing milik Joseph. Apakah itu berarti Jude yang telah membunuhnya? Dokter khawatir trauma yang dialami Jude semakin memburuk, lalu meminta mereka segera membawanya ke kota. Lalu Sean berkata selama beberapa hari ke depan mereka tuh belum bisa pulang karena saudara mereka akan berkunjung dan menginap di sini. Singkat cerita, keluarga yang ditunggu pun datang. Sean meminta Jude mengajak kedua sepupunya tuh bermain di luar. Sepupu laki-lakinya yang bernama Will ternyata memiliki sifat yang buruk. Ia mulai mengejek Jude dengan menyebutnya gila. Ayahnya memberitahu kalau Jude suka berbicara sendiri dengan boneka tersebut. Apa bagusnya bermain dengan sebuah boneka lalu menyebut boneka itu bodoh dan jelek. Mereka bertiga kemudian bermain kroket, sejenis permainan memukul bola ke arah gawang. Tapi Will malah merusak tiang tanda, membuatnya patah. Bukannya memasukkan bola ke arah gawang, ia malah memukul bola itu ke arah Brahms. Jude lalu mengingatkan jangan mengganggu Bram, jika tidak ia akan menyesal. Will semakin berulah, bahkan ia mengambil topi milik adiknya. Jude meminta Will mengembalikannya, lalu mereka berdua saling berebut. Lalu Jude melihat Bram menoleh ke arahnya, seolah mengisyaratkan agar Jude melepas tangannya. Karena itu Will terjungkal ke belakang, badannya jatuh tepat di atas kayu. Keluarganya menjadi panik, lalu segera membawa Will ke kota untuk diobati. Malam harinya, Jude masih merasa sedih dengan kejadian yang menimpa sepupunya. Lalu ia curhat kepada sang ibu. Ia ketakutan karena Brahms tidak mau melepasnya. Ia mengatakannya setiap saat, bahkan semakin hari Bram tuh semakin kuat. Lisa menenangkan Jude lalu memintanya segera tidur. Lalu dari balik jendela, Lisa memperhatikan Bram duduk sendirian di luar. Lisa pun semakin penasaran apa benar boneka itu membawa pengaruh jahat. Lisa kemudian melihat kode boneka itu kembali, lalu membaliknya, barangkali ia tuh salah membacanya. Kemudian Lisa memasukkan kode tersebut ke situs boneka bersejarah. Setelah itu muncul profil boneka kode H909 yang sangat mirip dengan Brahms. Boneka porselen tersebut ternyata dibuat sekitar abad 18. Sejak dibuat, boneka itu sudah beberapa kali berpindah ke pemilikan. Yang terakhir adalah keluarga Hillshires yang rumahnya tidak jauh dari tempat di mana mereka menginap. Sementara itu, Sean sedang mampir ke Indomaret. Ia ngobrol dengan penduduk lokal lalu memberitahu kalau ia menginap di Glenview Estate. Pria itu berkata apa maksudnya kediaman Hillshires. Lalu ia memberitahu bahwa pernah terjadi tragedi mengerikan di rumah itu. Pemilik rumah berkata kalau anak mereka yang bernama Bram bertingkah aneh. Ia sering mendengar bisikan-bisikan misterius.
Bocah itu dikabarkan membunuh teman bermainnya lalu dikurung selama 30 tahun oleh kedua orang tuanya. Kejadian itu bukanlah pertama kalinya, ada tragedi lain yang terjadi di tempat itu sebelumnya. Sekitar tahun 50-an, seorang anak membunuh ibu dan kakaknya. Anak itu mengaku diperintah oleh boneka miliknya. Bahkan keluarga-keluarga sebelumnya juga mengisahkan hal yang sama, yaitu tentang bisikan boneka. Lisa melanjutkan pencariannya, yang membuka arsip berita tahun 1875 di mana seorang anak membantai seluruh keluarganya. Anak itu diketahui tidak pernah terpisah dari bonekanya. Dengan kata lain, Brahms ini sudah berumur ratusan tahun. Setiap ada keluarga yang memilikinya, pasti terjadi tragedi pembunuhan. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Bram ini benar-benar berisi arwah jahat yang mempengaruhi pemiliknya untuk berbuat kejahatan. Tidak cukup sampai di situ, tahun lalu ada orang kaya kota membeli properti milik Hillshires. Setelah memilikinya, pria itu dikabarkan menjadi gila lalu menghilang. Mereka menyebutnya dengan nama Joe si gila. Joe yang dimaksud adalah Joseph. Sean langsung buru-buru pulang khawatir terjadi apa-apa dengan keluarganya. Selesai membaca berita, Lisa melihat keluar jendela. Boneka Bram yang sebelumnya duduk di ayunan hilang entah kemana. Lisa pun menjadi panik karena Jude juga menghilang. Tiba-tiba Joseph sudah berada di dalam rumah menodongkan senapan ke arah Lisa. Lisa pun bertanya apa yang dia inginkan dan sebenarnya apa yang terjadi di sini. Joseph kemudian menceritakan bagaimana ia bisa berada di sini. Semua itu gara-gara Bram. Ia memanggil orang-orang yang membutuhkan dia, orang-orang yang memiliki jiwa yang rapuh dan lemah. Awalnya ia tuh hanya mendengar bisikan, sampai akhirnya ia menemukan boneka itu dalam keadaan rusak. Bisikan itu meminta Joseph memperbaikinya hingga utuh kembali. Jadi seseorang yang memperbaiki Bram di ending film pertama tuh adalah Joseph. Semua orang menganggapnya gila setelah menceritakan boneka tersebut. Namun mereka tidak tahu yang sebenarnya. Keluarga Hillshire mungkin mengalami hal yang sama. Mereka tuh tidak gila, melainkan sudah tidak tahan dengan Brahms. Semua terjadi gara-gara boneka itu. Brahms sendiri sudah tahu bahwa Lisa dan keluarganya akan datang berlibur ke tempat ini. Karena itu, Bram meminta Joseph menguburnya di tengah hutan dengan maksud anak-anak yang memiliki rasa penasaran tinggi akan menemukannya. Lalu Lisa bertanya di mana Jude. Ia hanya ingin anaknya itu lalu pergi dari sini. Joseph berkata sudah terlambat, ia berada di rumah besar dan sebentar lagi Jude akan menyatu dengan Brahms. Lisa pun menjadi marah, melempar cairan panas lilin ke wajah Joseph lalu memukulnya sampai pingsan. Lisa kemudian mengambil senapan milik Joseph lalu pergi ke rumah besar. Jude. Sampai di sana, Lisa memanggil-manggil anaknya lalu mendengar bisikan yang mengarahkannya ke ruang bawah tanah. Di depan tungku perapian, Lisa melihat Jude memakai topeng sambil menggendong Brahms. Lisa mencoba mendekati Jude lalu bertanya apakah ia boleh menggendong Brahms. Can I hold Brahms? Put him down. Jude memberikannya lalu Lisa meletakkannya di atas kursi. Tanpa Lisa sadari, Bram mengambil senapan yang ia bawa lalu menodongkannya ke arah Lisa. Nampaknya jiwanya tuh udah dirasuki arwah Bram. Lalu Jude berkata kalau ia tuh sangat kecewa karena ayah dan ibunya tuh tidak melindunginya dari bahaya, dari anjing gila, Will, dan para perampok itu. Sementara itu, Sean yang berhasil menemukan mereka mengedap-edap dari belakang. Ia memegang tongkat kroket lalu memukul kepala Bram hingga hancur berkeping-keping. Dan seketika Jude pun terbebas dari pengaruh jahat Brahms. Saat itu juga Joseph menyusul mereka lalu bertanya apa yang telah mereka lakukan. Menghancurkan boneka itu bukan berarti menghentikan terornya, dan benar saja Bram tuh bangkit kembali. Jika di film pertama saat Bram hancur tidak berisi apa-apa, namun kali ini Bram memiliki daging dan terlihat sangat menyeramkan. Bram kemudian menatap tajam ke arah mereka diiringi bergetarnya seisi ruangan tersebut. Lalu menggunakan kekuatannya, Bram membuat Joseph melayang, mengembuskan api dari dalam tungku yang membuatnya tewas seketika. Di tengah kekacauan tersebut, Jude menggendong Bram lalu berkata kalau semua akan baik-baik saja. Lalu ia melempar boneka terkutuk itu ke dalam perapian yang membuat boneka itu hangus terbakar.
Beberapa hari kemudian, keluarga kecil itu kembali ke rumah dan harmonis seperti sedia kala. Setelah diantar ke kamarnya, Jude tidak langsung tidur. Ia membuka lemari lalu mengeluarkan sebuah benda misterius yang ternyata adalah topeng Brahms. Jude mengucapkan selamat malam kepada Bram lalu berkata mereka akan bahagia di sini, lalu film pun selesai. If they learn the rules, I think we'll be happy here. Good night, Brahms. Ending dari film ini membuat kita bertanya-tanya, apakah arwah Bram pindah dari boneka masuk ke dalam topeng? Ada satu adegan singkat yang cukup menarik. Sebelum Jude melempar Bram ke dalam perapian untuk sesaat mereka tuh saling memandang. Ada kemungkinan Bram mencoba menguasai pikiran Jude kembali. Bram sengaja meminta Jude melemparnya ke dalam perapian untuk mengalihkan perhatian orang-orang bahwa semuanya tuh telah berakhir. Jika Bram merasa terancam, tentunya ia akan menggunakan kekuatan gaibnya untuk menghancurkan Jude. Bukan malah membiarkan anak kecil itu melemparnya ke dalam perapian. Seperti halnya di film horor boneka lainnya, boneka tersebut hanyalah media. Arwah jahat tidak akan pernah mati. Ia bisa berpindah ke benda apapun sesuka dia untuk mempengaruhi manusia dengan pikiran jahatnya. Itulah alur film The Boy 2. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.